Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom dan selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Mana sore hari ini kita diperkenankan Tuhan kembali untuk beribadah bersama-sama. Dan hari ini atau sore ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita akan mengucap syukur dengan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau sore hari ini. Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami bisa beribadah, sekalipun ibadah kami di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, bahkan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu sambil merenungkan dan juga bisa mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, jagai kami sehingga tidak ada sesuatu yang mengganggu kami, sehingga kami tidak fokus kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami panjatkan. Amin. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap pada tema kita, yaitu penyertaan Tuhan mendatangkan mujizat. Khusus untuk sore hari ini subtemanya yaitu mujizat pasti terjadi. Tema ini akan didasari firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah ada aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan bersama ayat-ayat yang ada di pembacaan kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mujizat terjadi tidak hanya saat Yesus hadir atau datang, di mana seperti kejadian perwira ini meminta Yesus, karena perwira ini atau seorang perwira ini memiliki keyakinan bahwa apa yang Tuhan katakan atau firmankan itu punya kuasa. Sehingga dia berkata bahwa tidak perlu datang di rumahku karena aku tidak layak menerima Tuhan atau menerima Yesus. Katakan di ayat yang ke-8 perwira ini berkata bahwa katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mempercayai sesuatu yang belum terjadi bukan hal yang mudah. Tetapi Yesus menginginkan supaya kita percaya sepenuhnya kepada kuasa-Nya. Karena dikatakan di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat 23 bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman terhadap apa yang Yesus katakan memiliki peran penting untuk kita bisa menerima atau mengalami mujizat. Di Matius pasalnya yang ke-8 tadi ayat yang ke-10, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang Yesus maksudkan adalah iman dari seorang perwira, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk memiliki iman seperti perwira ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapatkan, kita bisa memperoleh dari firman Tuhan. Oleh karena itu di mana Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman oleh Yesus Kristus. Karena itu firman tidak sekedar kita dengar atau kita baca dan renungkan setiap harinya, tetapi perlu kita imani, maka akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Di Yohanes pasal 2, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-5b berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini perkataan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Ibu Yesus maksudnya, perkataan Ibu Yesus di mana waktu itu dia diundang oleh pemimpin daripada orang yang punya pesta di Kana. Karena waktu itu Yesus juga dengan murid-muridnya diundang. Ketika mereka mulai kehabisan anggur, Ibu Yesus mengerti dan tahu. Karena itu dia bilang kepada pelayan-pelayannya,
buatlah apa yang dia katakan. Maksud Ibu Yesus, kalau Yesus mau mengatakan sesuatu, kerjakan dan lakukan. Nah, karena itu ibunya berkata kepada Yesus waktu itu, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, apa yang engkau mau daripadaku, Ibu, yang aku perbuat? Lalu dengan perkataan ibunya bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus memanggil para pelayan-pelayan. Rupanya perkawinan di Kana ini juga tidak jauh bedanya dengan perkawinan yang ada yang sedang baik yang mengadakan maupun kita hadiri. Ada ketua panitianya maupun ada sinoman-sinomannya tentu. Nah, ini yang Yesus panggil, yaitu pelayan-pelayan. Dipanggil dan berkata, karena di situ ada tempayan, di mana tempayan itu memang disediakan sesuai dengan adat orang Yahudi untuk pembasuhan. Dan Yesus berkata, coba ambil tempayan-tempayan itu. Ternyata ada 6 tempayan Bapak Ibu di situ. Dan Tuhan Yesus berkata, setelah diambil, isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Dan pelayan-pelayan atau para sinoman ini melakukan apa yang Yesus katakan. Setelah itu Yesus juga berkata, ayo cedoklah kembali air itu. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan. Dan kemudian Yesus suruh lagi para sinoman ini, bawalah kepada ketua panitia atau kepada pemimpin pesta itu. Dan ketika dibawa kepada pemimpin pesta itu, ternyata bukan air tetapi anggur. Dan dikatakan di pasal ini bahwa kejadian ini atau peristiwa ini, mujizat ini terjadi dibuat Yesus pertama kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa menangkap daripada arti peristiwa ini bahwa setiap apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan, saat kita beriman, maka itu pasti terjadi sesuatu kepada kita seperti terjadi kepada keluarga yang sedang mengadakan perkawinan yang ada di Kana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga percaya dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita yakin, karena kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan juga kita mendengar setiap minggunya, belum lagi mungkin kita bisa mendengar dari radio-radio, coba kita mau belajar. Apa yang Yesus katakan, kita mau imani. Karena kita mau imani itu pasti ada sesuatu yang terjadi, bahkan mujizat pun tidak mustahil terjadi bagi kita. Dengan iman kita bersama juga Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat pasti terjadi atas bangsa kita. Pandemi corona ini pasti akan berlalu karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini, termasuk corona ini cukup menguasai bangsa-bangsa. Tetapi janji firman Tuhan berkata di Mazmur 77 ayat yang ke-14 berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Engkau Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Termasuk Tuhan menyatakan kuasanya terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketika kita bersama-sama memiliki iman bahwa corona ini pasti berlalu dari bangsa kita, dari antara kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekali lagi peristiwa yang terjadi kepada atau mujizat yang terjadi kepada hamba dari seorang perwira itu juga pasti akan terjadi bagi kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita ketika kita memiliki iman yang sungguh terhadap
apa yang Tuhan katakan atau Tuhan firmankan. Selama ada iman, pasti mujizat tetap ada. Oleh karena itu, di Markus pasalnya yang ke-11 ayat 33 berkata bahwa asal tidak bimbang hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Dan di Markus pasalnya yang ke-10 ayat 52, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Pada saat itu melihatlah ia lalu mengikuti Yesus. Ini peristiwa tentang kesembuhan seorang buta, di mana Tuhan juga melihat bukan karena dia, bukan karena kehadirannya, bukan karena keberadaan Yesus, tetapi karena iman daripada seorang yang buta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari penyertaan Tuhan mendatangkan mujizat, dan mujizat itu pasti terjadi bagi kita sekalian, sehingga kita juga semakin mempercayai dan semakin bertumbuh iman kita ketika kita melihat dan merasakan karya Allah, bahkan mujizatnya terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini. Mari sekali lagi kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau yang maha baik atas kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu di sore hari ini, karena Engkau Allah yang setia dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan keyakinan kami, iman kami Tuhan, mujizat juga bisa terjadi kepada kami, oleh karena kami mengimani apa yang Engkau katakan dan firmankan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ajar kami terus setia dan selalu punya hati haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami yakin tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa kerjakan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita bisa mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan, dan bersama-sama juga kita mau angkat tangan kita, kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, ibadah ini boleh berakhir dengan pimpinan dan penyertaan Engkau. Kami sangat berterima kasih karena ibadah ini juga bisa memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Diberkatilah jemaat-Mu hari ini, sore hari ini, dengan berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih serta sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang percaya setiap janji dan berkat Tuhan, bersama-sama mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu